Semua orang tua ingin anaknya berhasil, pintar, jadi juara. Karena itu mereka berlomba mencari sekolah terbaik. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Apakah kita sedang menyiapkan anak kita untuk menjadi diri mereka yang terbaik? Atau hanya menyiapkan mereka untuk takut gagal? Yuk kita simak cerita berikut ini. Ada seorang anak laki-laki di sebuah desa kecil. Ia bukan anak yang pintar di sekolah. Nilainya biasa saja, tak pernah naik podium penghargaan. Tapi ia punya satu kebiasaan yang jarang dimiliki anak-anak seusianya. Setiap pulang sekolah, ia akan berlari ke sawah, bukan untuk bermain, tapi untuk menjual layangan hasil buatannya sendiri. Ia tak punya ayah. Ibunya hanya penjual gorengan keliling. Dan sejak usia 8 tahun, anak ini belajar. Hidup tak memberi banyak pilihan, kecuali terus melangkah. Suatu hari, layangan yang dibeli oleh seorang pembeli putus karena angin besar. Pelanggan tersebut marah, uangnya ditarik kembali. Ia sedih dan kecewa, bukan karena kehilangan uang, tapi karena kualitas layangannya tidak cukup baik. Namun, dari situ ia belajar untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Esoknya, ia kembali ke sawah, membawa dua layangan baru, lebih kuat, lebih indah. Kalau satu gagal, saya buat dua yang lebih baik, katanya sambil tersenyum kecil. Beberapa orang melihatnya sebagai anak bodoh yang buang waktu. Tapi ada satu guru yang memperhatikannya. Ia berkata, nilai hidup bukan cuma dari angka di rapor, tapi dari keberanian menghadapi kegagalan, tantangan, penolakan, serta kemampuan bertahan dalam segala keadaan. Anak itu tumbuh, bukan menjadi juara kelas, tapi juara kehidupan. Ia kini jadi pengusaha layangan yang diekspor ke berbagai negara. Ia pernah ditolak 18 kali saat mengajukan ide ke investor, tapi ia tak menyerah. Apa pelajaran dari kisah ini? 1. Anak bukan butuh jadi pintar, tapi butuh dilatih untuk siap gagal dan terus maju. Kepintaran tanpa ketahanan adalah seperti layangan di angin tenang, mudah naik, mudah pula jatuh. Tapi anak yang terbiasa gagal dan bangkit, seperti layangan melawan badai, ia tahu bagaimana bertahan. 2. Jangan terlalu cepat memberi label anak gagal. Terkadang, justru kita, para orang tua, yang tak siap melihat anak melewati proses. Kita terlalu cepat ingin hasil tanpa memberi ruang untuk jatuh dan bangun. Padahal, gagal itu guru terbaik. 3. Jangan selesaikan semua masalah anak, tapi ajarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Anak yang tahu cara bangkit akan bertahan lebih lama daripada anak yang hanya tahu cara menang. Menurut data dari Harvard Center on the Developing Child 2023, kemampuan anak dalam membangun resilience atau daya tahan mental jauh lebih penting untuk kesuksesan jangka panjang dibanding IQ tinggi. Anak yang belajar mengelola kegagalan sejak dini memiliki potensi lebih tinggi dalam menyelesaikan masalah, menjalin relasi sehat, dan menghadapi tekanan hidup. Tips praktis untuk orang tua: ubah fokus pujian. Jangan hanya puji hasil, tapi juga proses. Katakan, kamu hebat karena tidak menyerah, bukan kamu hebat karena nilainya 100. Jadwalkan sesi cerita gagal bersama anak. Setiap minggu, tanyakan, apa yang kamu pelajari dari kegagalan minggu ini? Bukan hanya apa prestasimu. Berikan tantangan kecil. Misalnya, biarkan anak mencoba menyelesaikan PR sendiri tanpa bantuan. Gagal, tidak masalah. Proses belajar terjadi di situ. Jangan malu menunjukkan kegagalanmu sendiri. Ceritakan juga perjuangan hidupmu pada anak. Anak akan belajar lebih banyak dari kejujuran kita daripada kesempurnaan yang kita paksakan. Dampingi, bukan menggantikan. Saat anak gagal, jangan buru-buru memperbaiki. Duduklah bersamanya. Dengarkan. Tanyakan. Menurut kamu, apa yang bisa kamu coba besok? Di channel Asah Hidup, kami percaya bahwa hidup bukan tentang menang setiap saat, tapi tentang tetap melangkah meski jatuh berkali-kali. Jika kamu sebagai orang tua, pendidik,
atau siapapun yang sedang merasa anak saya tertinggal, berhenti sejenak. Mungkin bukan anakmu yang gagal, tapi kamu belum memberi ruang cukup untuk mereka tumbuh. Bagikan video ini kepada saudara, teman, dan orang yang membutuhkan. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi, karena setiap minggu kami hadir dengan kisah inspiratif dan tips praktis membentuk generasi tangguh. Karena hidup adalah perjalanan, dan semua anak layak punya kesempatan, bukan untuk selalu menang, tapi untuk tumbuh. Sampai jumpa di video inspiratif dan insightful berikutnya.